itu opsi goblok. Lawang negaranya sudah hampir masuk jurang. Negara ini sudah hampir masuk jurang. Kau masih mikirin mengenai Gibran plus Teddy. Tapi yang saya baca gini Pak Bintang, kenapa sampai sekarang ya termasuk saya membaca soal pikiran Pak Gatot masih ragu-ragu, ya kan? Karena ada 2 opsi atau 3 opsi yang pernah kita bicarakan, yaitu pemakzulan atau pelengseran atau penumbangan itu terbagi 2. Ada yang tetap ke penumbangan, yaitu hanya ke Gibran. Terus yang kelompok satu lagi ada yang hanya menginginkan Prabowo yang tumbang. Nah, ini yang paling ditakutkan, begitu Prabowo tumbang, Gibran yang naik. Nah, yang paling komplit itu adalah paket yang komplit tadi, yaitu penumbangan Prabowo Gibran. Nah, itu mungkin itu keraguan-keraguan sehingga tidak menimbulkan kesadaran kolektif seperti yang tadi bisa diarahkan kepada dekret. Kalau Pak Bintang gimana? Kalau saya ya 3 opsi yang disebutkan tadi itu opsi goblok. Lawang negaranya sudah hampir masuk jurang. Negara ini sudah hampir masuk jurang. Kau masih mikirin mengenai Gibran plus Teddy. Ini udah di luar akal. Di luar akal sehat, ya. Opsi-opsi itu di luar akal sehat. Ya, dan enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Wawak dijatuhkan kemudian Gibran yang naik, entah dia milih apa, mungkin milih Puan Maharani bisa juga, ya. Milih Teddy juga bisa, ya kan? Terus apa lagi tadi? Tadi Gibran aja yang dijatuhkan. Oh, Gibran aja jatuhkan. Ya, orang yang awalnya nggak waras itu ya Prabowo, ya nggak ada gunanya, nggak akan sampai kepada tujuan menyelamatkan Republik Indonesia. Republik Indonesia itu perlu diselamatkan karena ada katakanlah bajingan-bajingan tolol, ya Prabowo, ya Gibran, ya Teddy, ya Luhut, ya Hendro, plus ini kan eksekutif ya. Oh ya, Dracula itu kabinet itu, ya kan. Itu bajingan semua. Juga yudikatif dan legislatif. Ini yang harus diganti. Jadi tidak bisa tuh pikiran goblok itu, Gibran tolol, kepikiran cari-cari alasan, padahal sebetulnya tujuannya tidak mau menyelamatkan Republik. Kalau tujuannya menyelamatkan Republik, ya udah total gitu ya. Total kembali ke UUD 45 asli dan Pancasila, satu paket dengan penggulingan rejim. Dan rejim itu ya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, komplit semua. Komplit. Udah itu, nggak ada cara lain. Ya. Nah, sekarang mau apa enggak kan gitu aja. Iya. Kalau sebetulnya seperti yang saya ceritakan itu, ya memang Sigit akan bereaksi, ya kan? Ya. Kemudian si Subianto juga akan bereaksi. Ya. Ya yang lain-lain lah ya, terwok ya. Tetapi kalau memang urusan menyelamatkan Republik itu adalah segalanya, tidak perlu khawatir sama. Iya. Berarti tinggal menumbuhkan kesadaran kolektif nih kalau begini. Kalau misalkan iya kan saya selalu bilang penduduk Jakarta itu 13 juta.
Ya, kalau 10%-nya aja turun, ya kita kasih ruang lah untuk Bandung, Jawa Barat dan Banten ya. Itu pasti akan terjadi itu. Nah sekarang tuh yang ditunggu itulah orang-orang macam Gatot Nurmantio untuk menyatakan itu, lalu soal waktu itu gampang diatur. Pak Gatot sebagai panglima, ya, panglima loh, itu kan bukan main. Jenderal 4 ya, Bintang 4 ya panglima. nah, Bintang 4 ya panglima. bintang 4 ya. Nah, ya jadi orang usah wedi, ya kan, untuk menyatakan Dekret. kembali ke UUD 45 ya, dan bahwa dekret 5 Juli 59 itu masih berlaku, dan mari kita jatuhkan Prabowo, Gibran. dan semuanya toh Ya, sama rejim. akan ikut kan. Seluruh rejim. Iya. Nah, itu memang sudah pernah disampaikan oleh Pak Slamet Subianto ya, Iya. tetapi tidak di dalam forum besar ya. Ini ya kita bilang aja, ayo Pak Gatot, kita di Gedung Juang menyatakan itu. Nah, soal pelaksanaannya kan soal waktu Ya. ya, yang 13 juta 1,3 juta itu ya kan? Nah, itu udah menggelegar itu Iya, betul. ya. Iya. Ya betul. sebetulnya tidak perlu harus militer ya, Iya, sipil Ya. pun bisa. sipil pun bisa ya kan. Tapi yang punya nyali untuk sementara kan militer. Harusnya punya nyali. Harusnya. Ya kan kita nggak pernah dilatih. Iya. Ke situ kan dilatih untuk perang. Ya kan? Iya. Aku aja nggak bisa nembak. Iya. Pegang pistol juga enggak ya. Soalnya pegang AK-47 lumayan, Iya. ya kan? Iya. Tapi dugaan saya ya apa ya, soal enggak, ini soal waktu aja nih, Soal- ya. iya. Apakah nanti Gatot yang maju, apakah Pak Sunarko, apa Slamet Subianto atau orang sipil, Iya. ya, yang maju, ya kan tokohnya banyak, ada siapa aja tuh. Masih bingung juga karena mereka juga masih berharap juga sebagian ke Prabowo. Iya, ya itu masih ada vested, Iya, ada vested interest. Iya. Ya, seakan-akan Prabowo itu diakal-akali sama Jokowi, Iya. ya kan? Orang dua-duanya edan. Kalau ya sebetulnya sama ya. Iya. Si Jokowi itu gila dari kecil, Iya. ya, karena dia diasuh oleh ibu yang 10 tahun umurnya, ya. Iya. Nah, lalu Prabowo juga begitu ya. Dalam pelarian. Iya, ya, jadi ya nggak juga mungkin ya, mungkin dari kecil lahir sudah begitu juga ya. Bisa. Iya, loh, bapaknya saja mengatakan begitu. Iya. Dia mirip Donald Trump. Iya. Iya, kemarin kita bahas. Iya, ya, ibunya Donald Trump sudah memperkirakan Iya. akan terjadi kerusakan Iya. di Amerika kalau dia main politik, ya kan? Iya. Nah, ini juga begitu. Sip. Udah nyata lagi, udah jelas lagi. Fakta. Iya. Sebagai penutup, apa Bintang untuk soal penjatuhan Prabowo Gibran supaya masyarakat tidak bimbang dan tidak ragu, dan biar tumbuh kesadaran kolektif mau bergerak. Ya kalau saya masih diberi umur panjang ya, menjelang Januari 27 ya, mungkin saya akan jalan sendiri ya. Ya saya punya teman-teman juga ya, cukup mendeklarasikan itu ya, bahwa MPR harus diduduki,
ya, untuk kembali ke UUD 45 dan sekaligus menjatuhkan rejim Prabowo Subianto, ya. Jadi malah saya berpikir ya, kalau hanya beberapa orang saja membongkar pagar MPR yang di sebelah barat ya, sebelah mana? Sebelah barat ya. Belakang, yang di belakang nggak pakai barrier itu, nggak Oh pakai iya, platon. ya. Enggak, ini pertanda aja. Iya. Kalau itu sudah dibongkar, yang dekat wahana apa namanya? Lingkungan apa? Wana Bakti. KLH, Wana Bakti, Iya. Manggala Wana Bakti. Iya. Iya. Apa namanya? Manggala Wana Bakti. Manggala Wana Bakti ya. Di dekat situ kan tidak ada beton ya. Iya. Itu dibongkar ya. Ya dibongkar oleh maling atau dibongkar oleh siapa lah. Iya. Ya. Itu pertanda agar kita masuk. Itu aja. Nah, sekarang Pak tentara itu berani nggak begitu ya? Ya mestinya lebih berani dari saya dong ya. Iya. Dan ini jalan yang sebaik-baiknya. Iya. Baik-baiknya. Artinya kita konstitusional ya. Iya. MPR kita pakai bahwa pernah terjadi hal yang serupa Iya. tahun 67 ya, ketika sidang MPR memutuskan Pak Harto, Bung Karno lengser, itu sudah terjadi. Jadi kalau kita mengulang hal itu, dan itu kan MPR kan dikelilingi sama kami-kapi. Iya, aktivis ya. Iya. Ya saya masih di Bandung, Iya. meskipun tahun 66 itu saya ke Salemba juga. Libur kita 1,5 tahun, Iya. nggak kuliah. Ini sering dilupakan peristiwa itu.